Halo, perkenalkan nama saya Prestiawan dari kelas SIP 106 dengan NIM 1202172172024. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan tugas 3 Data Warehouse dan Business Intelligence. Oke, jadi pada tugas 3 ini saya akan membahas beberapa butir poin, yaitu ada pemodelan statistika, centrality, dispersi, correlation dan regression, kemudian pembahasan studi kasus. Oke, jadi pada pemodelan statistika itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada jenis statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial. Nah, di sini menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Nah, menurut Sugiono juga, untuk statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, contohnya untuk statistik deskriptif ini misalnya pengambilan nilai DWBI, itu data warehouse, untuk seluruh mahasiswa angkatan 2017. Nah, dapat dilihat di sini kita mengambil seluruh nilai mahasiswa angkatan 2017, kemudian disajikan dan divisualisasikan dalam suatu dashboard. Nah, untuk statistik inferensial, pengambilan 10 nilai mahasiswa data warehouse dari setiap kelas di angkatan 2017. Ya, dapat dilihat di sini hanya mengambil 10 nilai dari setiap kelasnya di angkatan 2017. Ya, jadi untuk statistik inferensial itu hanya mengambil beberapa sampel, kemudian dianalisis hasilnya digunakan untuk menguji suatu hipotesis, dan hasil hipotesis tersebut disimpulkan untuk keseluruhan angkatan 2017. Kemudian ada centrality. Nah, centrality ini adalah metode matematis yang digunakan untuk memperkirakan atau mendeskripsikan posisi sentral dari variabel yang diminati. Nah, metodenya ada mean, median, modus. Nah, mean ini untuk mencari nilai rata-rata, median untuk mencari nilai tengah, modus untuk mencari nilai yang paling sering muncul. Nah, contohnya, misalnya ada suatu data, data seperti pada layar, ada berisi 6 data, datanya ada 70, 60, 60, 90, 95, 80. Nah, misalnya kita ingin mencari mean atau nilai rata-ratanya, dapat menggunakan total data dibagi banyaknya data. Nah, kita totalkan saja nilainya itu ada 70 plus 60 plus 60 plus 90 plus 95 plus 80. Oke, sudah dijumlahkan kemudian dibagi 6. 6 itu adalah jumlah banyak datanya. Dan dapat dilihat hasilnya adalah 75,8. Itu adalah rata-ratanya. Kemudian untuk mencari median atau nilai tengah, dapat menggunakan rumus data ke n plus 1 dibagi 2. Oke, di sini jumlah datanya itu ada 6. Nah, 6 ditambah 1, 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, berarti data nilai tengahnya berada pada posisi antara 3 dan 4. Oke, untuk mencari nilai tersebut, kita urutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Oke, kemudian kita ambil nilai ketiga dan keempatnya, yaitu 70 dan 80. Kita jumlah, kemudian kita bagi 2. Oke, jadi nilai tengahnya adalah 75. Nah, kemudian mencari modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar. Nilai yang paling banyak keluar di sini adalah 60. Oke, kemudian ada dispersi. Oke, dispersi itu ukuran variasi atau ukuran penyimpangan. Nah, di sini ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Nah, metode yang dapat digunakan adalah range. Range itu adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Kemudian ada variance. Nah, di sini dalam menghitung deviasi semua titik data. Kemudian ada standard deviance. Di sini adalah untuk pengukuran penyebaran nilai. Oke. Kemudian ada correlation dan regression.
Nah, di sini analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Nah, variabelnya adalah variabel X atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang diketahui. Dan ada variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak diketahui. Nah, kemudian ada analisis korelasi, bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Oke, kemudian masuk ke pembahasan studi kasus. Di sini masih menggunakan skema OLTP dari AdventureWorks 2008. Oke, dapat dilihat di sini ada 6 skema. Itu ada skema sales, purchasing, person, production, human resource, dan DBO. Nah, pada studi kasus ini saya menggunakan skema human resource. Oke, jadi untuk skema human resource ini dapat menggunakan konsep statistik centrality. Nah, yang dipakai adalah modus yang paling banyak muncul. Contohnya yaitu untuk melihat karyawan mana saja yang sudah berkeluarga dengan melihat atribut atau variabel marital status ini. Nah, fungsinya untuk penentuan tunjangan gitu misalnya. Kemudian menggunakan min. Nah, min itu untuk mencari rata-rata. Contohnya untuk melihat rata-rata jam cuti. Nah, di sini jam cuti itu ada variabel vacation hour, kemudian ada sick leave hour di tabel employee. Nah, jadi akan melihat rata-rata jam cuti si karyawan. Jadi untuk menentukan kebijakan jam cuti yang optimal. Nah, kemudian ada relasi, yaitu mencari seberapa kuat hubungan antar variabel. Contohnya pada tabel employee pay history, di sini ada variabel rate. Nah, variabel rate ini adalah si gaji karyawan. Nah, kemudian ingin melihat apakah si gaji ini, si variabel rate ini berhubungan dengan si vacation hour dan sick leave hour ini. Jadi apakah si gaji ini seberapa kuat sih hubungannya dengan si cutinya itu begitu. Oke. Jadi sekian pembahasan tugas 3 Data Warehouse Business Intelligence. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton.